terutama driver perempuan. Mereka hamil besar harus narik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Ribuan pengemudi ojol, takjol, dan kurir pada tanggal 17 Februari lagi-lagi menggeruduk kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Kali ini mereka tidak meminta kenaikan tarif, tetapi meminta agar pemerintah menekan operator transportasi online memberikan THR kepada para driver. Para operator memang selama ini tidak pernah menganggap para driver sebagai pekerja, tetapi hanya sekedar mitra. Dengan status sebagai mitra, maka perusahaan dalam hal ini operator transportasi online tidak berkewajiban memberikan THR. Terutama driver perempuan. Mereka hamil besar harus narik. Ya. Harus memperjuangkan keluarganya. Di mana perasaan kita sebagai manusia? Di mana hati nurani kita? Kita enak, ya. Sebagai pejabat duduk di dalam di AC. Tetapi tahukah kita apa sebenarnya yang dimaksud mitra dan apa itu pekerja? Nah, dalam pengertian mitra adalah rekan atau teman kerja yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Atas dasar itu, maka kedua belah pihak harus hubungan bisnis yang saling menguntungkan, pelaksanaan bisnis yang jelas dan transparan, adanya kesetaraan atau keseimbangan, adanya rasa saling percaya dan berkomitmen tinggi untuk bekerja sama. Sedangkan pekerja adalah orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja bisa bekerja secara perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Karena kami beraksi, bukan buat diri sendiri. Well, atas dasar pengertian itu, apakah driver transportasi online hanya sekedar mitra atau sebenarnya sudah memenuhi syarat menjadi pekerja? Jika dilihat persyaratan yang harus dipenuhi sebagai mitra, sejauh ini driver transportasi online pada dasarnya tidak memiliki hubungan bisnis yang jelas, tetapi lebih dipekerjakan. Adanya kesetaraan atau keseimbangan yang seharusnya setara dan seimbang dari sisi untung dan rugi. Namun kenyataannya sangat miris. Sudah banyak orang yang tahu apakah mereka setara. Besarnya potongan untuk setiap order penumpang mencapai lebih dari 30%. Padahal driver masih harus menanggung beban bahan bakar, perawatan armada, serta pajak armada dan operasional harian. Sehingga jika dihitung secara detail, mungkin yang diterima oleh para driver hanya sekedar 20% dari setiap order. Karena mereka kalau seandainya anaknya, papa, ayah, aku mau beli baju dong. Karena itu penting, itu kan persoalan psikologis. Makanya kemarin saya coba diskusi dengan para manajemen aplikator untuk manajemen ini harus memiliki jiwa patriotik lah. Tapi kan pihak aplikatornya sudah mau memberikan bonus lagi. Mereka sudah menyiapkan lah ya, soal tinggal teknis aja nih, ini tinggal final teknis seperti apa. Tapi harapan kita semoga, ini harapan ya, harapan kita semoga mereka bisa memberikan hal yang terbaik buat driver. Terkait apa? THR itu sendiri, entah itu namanya bonus atau bantuan hari raya, bonus hari raya, tapi ada hari rayanya lah. Gitu. Mungkin seorang driver transportasi online lebih tepat dikategorikan sebagai pekerja, karena selain lama bekerja dalam sehari bisa lebih dari 8 jam. Juga untuk menjadi driver harus melakukan pendaftaran dengan persyaratan selayaknya melamar kerja dan juga mengikuti proses seleksi. Wajar kan jika mereka berharap untuk dianggap sebagai pekerja, bukan sekedar sebagai mitra. Wajar juga kalau jika mereka menuntut agar para operator transportasi online memberikan THR.
Pemberian THR pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan buruh sehingga dapat merayakan hari raya keagamaan. Selain itu, juga untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja dan buruh. Pemerintah dalam hal ini, Kemnaker, meminta pihak operator memberikan THR kepada pengemudi ojol di Lebaran 2025 ini. Pemberian THR ini diharuskan dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah sampaikan sebenarnya kan terkait dengan THR, kemarin juga para pengusaha kan juga sudah katanya mereka memahami, ya, mereka sedang mencoba mencari formula terbaik, ya. Itu yang kita tunggu nanti. Sejauh ini, operator mengaku masih terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait bantuan Hari Raya THR. Tetapi operator menyebutnya bantuan, bukan tunjangan. Kita paham dari pengertiannya saja, bantuan hanya diberikan sekedarnya, sebatas kemampuan yang memberi. Ini mungkin yang akan terjadi. Driver ojol akan diberikan bantuan hari raya atas dasar kemampuan para operator. Kemampuan sangatlah absurd, sangat sulit untuk mempertegas menyangkut pemajaman kemampuan. Karena jika ini terjadi pada perorangan, orang yang terlihat sangat miskin ternyata sangat mampu untuk memberikan sedekah kepada sesama. Tetapi tidak sedikit mereka yang kaya raya tetapi tidak pernah peduli dengan sesama yang berada di lingkungan sekitarnya. Sebaiknya kita tunggu janji dan ketulusan operator untuk memberikan THR, dan janji juga yang diberikan oleh pemerintah yang akan melakukan pengawasan dan juga tindakan. Semoga janji diikuti bukti, tidak hanya harapan hampa yang selalu diterima pada driver transportasi online.